karena dia bukan di daerah Jawa ini, tapi melayani di daerah Pekanbaru. Hamba Tuhan yang akan melayani kita melalui firman Tuhan pada hari Sabat ini bernama Pendeta Rahmat Ndoro. Dan hamba Tuhan ini menikah dengan Ibu Adila Laya. Jadi ibu dan bapak pendeta berasal dari Pulau Nias, ya pendeta ya? Ya, Pulau Nias. Kalau ada yang mengerti bahasa Nias, boleh langsung nanti pakai bahasa Nias, karena hamba Tuhan ini masih lancar berbahasa daerah yang bahasa Nias. Dan keluarga hamba Tuhan ini dikaruniai 6 orang anak, melayani pada saat ini sebagai direktur penerbitan dan juga rumah tangga di daerah Sumatera kawasan Tengah. Bapa di sorga, hamba-Mu akan mewakili Engkau menyampaikan firman-Mu pada siang ini. Urapan dari Roh Kudus-Mu akan menjadi kekuatan hamba, dan seluruh jemaat kami terberkati oleh karena firman ini. Ajarlah hamba-Mu menyampaikan dengan kata-kata sederhana. Sembunyikan hamba di belakang salib, dan kuasa firman Tuhan yang mengubah hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya sapa kita semuanya. Selamat hari Sabat. Terima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya yang telah memberikan waktu kepada kita, dan juga kepada ketua jemaat kita Bapak Eko yang seharusnya menjadi ini. Jadi hari ini jadwalnya Pak Ketua, Pak Eko, terima kasih sudah diberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Gembala Jemaat yang sudah memberikan waktu. Pendeta F. Segala sama-sama pernah melayani dari DSKT. Kemudian abang saya Pendeta Lembergau, kakak kelas saya, dan sama-sama pernah melayani di Sumatera Tengah. Ada beberapa yang saya kenal. Terima kasih. Dan saya tadi bertanya di belakang, itu bapak yang uban putih rambut seperti pernah saya kenal. Saya bilang, iya Pak Franklin. Jadi kalau bapak ingat, tahun 2005-2006 sama-sama kita di Gunung Stone ya Pak, datang dari Eropa bawa bantuan, bawa NGO dari Eropa, lalu kami dan saya tuntun di Nias di Gunung Sitoli dalam sampai ke tempat-tempat lokasi. Terima kasih Pak. Rupanya dunia Advent ini begitu sepi. Ya, saya pikir-pikir tadi saya mau sapa, tapi ya mungkin siapa tahu berbeda. Ya, saya pastikan di belakang benar Bapak Franklin Tambunan. Terima kasih Pak. Ya, waktu itu dibawa NGO untuk menolong masyarakat di Nias. Apakah itu dalam penyediaan air minum, apakah sembako, perumahan dan sebagainya. Ya, tapi Nias sudah bebas dari hantaman tsunami dan gempa bumi. Ya, tahun 2004 dan 2005. Terima kasih Bapak Franklin Tambunan. Baik, tadi sudah diperkenalkan. Tadinya saya tidak WA sama Pak Pendeta.
data anak saya, tapi dia minta di atas ini tulis karena memang anak saya sungguh banyak, ya, setengah lusin saudara, ya. Jadi 1 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Ya, laki-laki berjemaat di Solideo, nomor 2 bergereja di Pasar Minggu, baru kami. Kemudian ya anak yang ketiga, Intan dan Serli, bergereja di Anggrek bersama inaburunya di sini, ya. Lain saya bergereja di Anggrek. Kemudian Joyce yang sedang kuliah di Pancasila bergereja di Solideo. Jadi sudah 5 orang anak saya bergereja di DKM Conference ini, Bang. Ya. Kemudian ada 1 putri kami yang tinggal di Pekanbaru, masih kelas 1 SMA. Dan baru saya yang nomor 2 baru menikah bulan 11 yang lalu dengan warga Simbolon, ya. Jadi hela kami adalah Serving Simbolon. Jadi biasa kami lah kalau ada Simbolon di tempat ini. Kemudian adik saya juga menikah dengan Bos Tumorang, berjemaat di Kayu Putih. Berarti kalau ada Ibu Tumorang tadi lagu pujian, dahululah kami lah itu, ya. Jadi sesungguhnya luar biasa persahabatan di dunia Advent ini. Itulah keluarga kami. Saya melayani, saya tamat dari Siantar 99. Abang Lumbergal ini 2 tahun di atas saya. 99 sampai 2006 saya melayani di kampung saya, ya, di Nias. Semua dari Nias Utara, Nias Selatan, Nias Mana sudah saya layani 8 tahun. Kemudian 2008 sampai 2010 di Air Mole, Sungai Akar. Makanya ada adik saya di sini dari Sagala dan keluarga, ya. Masih ingat kita sekitar 15 tahun lalu, ya, di daerah Sungai Akar. Kemudian 2011 sampai 2014 kan 13 kami melayani di Padang. Kemudian 2014 sampai 2017 melayani di Rumbai Palas di Pekanbaru. Kemudian 17 sampai 2021 melayani di Duri. Kemudian pertengahan tahun 2021 kami dipindah ke Jemaat Melati Pekanbaru, dan setengah tahun setelah itu diberikan kesempatan kepada kami melayani di daerah Sumatera Tengah menjadi Direktur Departemen Rumah Tangga dan Penerbitan Perempuan. Itulah pelayanan kami sepanjang pekerjaan Tuhan kami layani di daerah Sumatera Kawasan Tengah. Inilah keluarga kami, ya. Ini Vincent, ini Esther, ini Intan, ini Shirley, ini Joyce, ini Deborah. Jadi saya ingat semua nama-nama, walaupun 6 saya ingat semua, ya, cepat, ya. Jadi Vincent, Esther, Intan, Shirley, Joyce, Deborah, karena pagi, sore, siang, malam nama ini selalu dibawa dalam doa. Demikian juga Bapak Ibu. Amin, saudara. Baik. Dan inilah menantu kami yang baru saja melangsungkan pernikahan pada bulan 11 yang lalu, ya, berjemaat di Pasar Minggu. Baik. Sebelum saya sampaikan, selalu saya bacakan satu kutipan Roh Tuhan, dan saudara boleh membaca yang bagian pertama bersama-sama dengan saya. Testimoni jilid 1 halaman 41. 3-4. Bahwa setiap anggota gereja adalah penginjil literatur sebagai pekerjaan misionaris tertinggi yang dapat dirasakan. Jadi kalau kita mau menjadi misionaris yang paling tinggi, dan itu nubuat mencatatnya menjadi penginjil literatur. Wah, kami ini pekerja perusahaan Pak Pendeta, kami pemimpin perusahaan, kami usaha yang lain, kami guru, kami ini. Bagaimana menjadi penginjil literatur? Bagian bawahnya dikatakan bahwa setiap anggota jemaat, termasuk para gembala, agar berkomitmen menjadi penginjil literatur, baik secara paruh waktu atau dengan cara menyisihkan secara tetap setiap bulan, setiap 3 bulan, sejumlah dana untuk membeli buku dari Balai Buka Advent ataupun dari para penginjil literatur yang akan dibagikan kepada sahabatnya dan rekan sebagai salah satu upaya penginjilan. Jadi membagi 1 buku pun dalam 1 tahun, saudara dan saya
sudah menjadi misionaris penginjil di Tarkor. Amin Bapak Ibu. Jadi 1 tahun 1 keluarga bagi 1 buku saja. Gak usah banyak. Kalau ada yang banyak, puji Tuhan. Tapi kalau 1 saja, itu sudah menjadi seorang misionaris tertinggi. Mudah-mudahan ini akan kita laksanakan. Dan di rakyat kami Sumatera Tengah, setiap orang, setiap keluarga membeli 1 buku saja, dibagi kepada sahabat. Berbeda dengan buku kemenangan akhir yang dibagi oleh konferensi atau dari UNI, khusus untuk keluarga kita. Baik, kita kembali di dalam pelajaran kita hari ini. Saya masuk di dalam Kisah pasal 10 ayat 1 sampai 48. Mudah-mudahan waktu saya bisa, kalaupun lewat dari jam 12 sekitar ya 1 menit lebih, bolehlah memberikan kesempatan kepada saya. Boleh begitu Bapak? Amin Bapak Ibu, orang muda semuanya. Baik. Saya sedang di sini tidak membahas penglihatan Petrus, karena saudara sudah tahu dan saya sudah tahu yang menjadi senjata dari gereja yang lain untuk menyerang kita, untuk mengatakan bahwa semua yang ada di dalam penglihatan itu bisa dimakan. Saya tidak sedang membahas itu. Pertanyaannya dan judul yang saya berikan tadi adalah Allah mengingat engkau. Pertanyaannya, siapa ini Cornelius? Cornelius adalah seorang perwira Roma yang disebut pasukan Italia. Jadi dia ini bukan suku Ibrani. Yang kedua, dia tinggal di Kaisarea. Kaisarea terletak di antara Gunung Karmel dan Samaria. Dan kalau ingat Gunung Karmel, kita ingatlah Elia dengan 450 Nabi Baal, peliharaan Ratu Israel. Kemudian dia ini seorang yang kaya. Ya sudah pastilah seorang perwira. Entah itu perwira pertama, perwira menengah, ataupun perwira tinggi. Tapi pada zamannya dia seorang yang memiliki kekayaan. Dia seorang yang tulus hati. Ada banyak orang kaya tapi tidak tulus hati. Tapi dia ini tulus hati, kaya, tulus hati. Kemudian dia ini seorang pejabat dihormati. Bukan saja dihormati, tapi dipercaya. Ada banyak pejabat dihormati tapi tidak dipercaya. Tapi perwira ini dipercaya. Kemudian dari segi garis keturunan, dia adalah keturunan dari penyembah berhala. Tapi dia memberi sedekah kepada orang Yahudi. Bangsa yang bukan Yahudi, dia seorang perwira, dia penjajah, tapi dia memberi sedekah kepada yang dijajah. Baik banget. Kalau saya katakan, kalau dulu Jepang atau Belanda asal lewat di depan rumah kami, dia lihat di situ kambing, dia lihat di situ ayam, dia suruh ambil, dia suruh masak. Suka-sukanya. Tidak ada penjajah yang berhati. Tapi ini adalah penjajah yang sedang menjajah bangsa Israel, tapi dia memberi sedekah kepada orang Yahudi. Dia seorang yang suka bergaul dengan orang Yahudi. Saudara, kalau sudah memiliki kesempatan, jabatan diberikan oleh Tuhan, kekayaan, janganlah susah kita bergaul dengan siapa saja. Amin, saudara. Ini dia, bergaul dengan orang Yahudi. Kemudian siapa lagi dia? Dia memperoleh pengetahuan tentang Allah dari orang Yahudi. Jadi karena pergaulannya dengan orang-orang Yahudi ini, maka dia memiliki pengetahuan tentang Allah. Dia menyembah Allah yang benar. Kemudian dia memiliki perhatian kepada orang miskin. Dia seorang yang bermurah hati. Kemudian dia seorang yang saleh. Tadi tulus hati, memberi sedekah, dan orang yang saleh. Dan Ayub ditulis oleh Alkitab, oleh Musa, bahwa Ayub seorang yang apa? Saleh. Maka Cornelius disejajarkan dengan Nabi Ayub. Luar biasa, saudara. Bangsanya boleh tidak percaya kepada Allah, tapi perwira ini seorang yang saleh.
Dia seorang yang suka berdoa. Kemudian dia seorang yang dermawan. Dan seisi rumah tangganya takut akan Allah. Saya mau bertanya, apakah ini Advent KTP? Advent hari ke-7? Atau Advent 7 hari? Dari ciri-cirinya ini, kalau kita sejajarkan dengan umat yang sisa sekarang ini, maka dia ada di level Advent 7 hari. Setiap hari, setiap saat dihidupkanlah kehidupan menjadi seorang Kristen yang diharapkan oleh Tuhan. Roh membuat mencatat, percaya kepada Allah sebagai kali surga dan dunia. Cornelius menyembah Allah dan mengakui kekuasaannya. Dia mencari nasihatnya dalam segala urusan kehidupan. Ia setia kepada Allah dalam rumah tangganya dan dalam tugas-tugasnya yang resmi. Ia telah mendirikan mesbah Allah dalam rumah tangganya karena ia tidak berani menjalankan usahanya, rencana-rencananya, atau memikul tanggung jawab tanpa pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, 10 hari berdoa kita tahun ini, ketepatan saya juga ditunjuk koordinator doa di DSKT bahwa adalah prioritas iman. Tapi kalau tahun lalu, saudara tahu tema kita 10 hari berdoa adalah kembali ke altar. Mengapa? Karena telah diteliti statistik bahwa hanya 34% anggota gereja Masjid Penari ke-7 di bumi ini yang mengadakan kebaktian pagi dan petang. Sangat sedih. 34%. Kalau ada anggota gereja Advent 1000 keluarga, maka hanyalah 3.400 kakak yang ibadah. Jadi 6.600 lagi tidak ibadah pagi dan petang. Tapi Cornelius setia. Bahkan sebelum dia upacara, sebelum dia memimpin para prajuritnya, dia tidak berani melakukan tugasnya kalau dia tidak berhubungan dengan Allah. Bahkan rumah tangganya jadi Hope for Indonesia. Satu keluarga menjangkau 1 jiwa dan membuka KPA dalam 1 tahun. Amin Bapak Ibu. Jadi dia ini adalah seorang pelaku KPA. Dia belum tahu Hope for Indonesia, dia belum tahu kelompok peduli, tapi dia sudah lakukan KPA. Belum diajarkan oleh SSPP, tapi dia sudah melakukan KPA di rumah tangganya. Jadi sebelum tugas, dia kumpulkan orang seisi rumahnya, dia kumpulkan orang yang ada di situ. Apakah prajurit yang bersama dia ibadah sebelum melakukan tugas. Saya percaya jemaat Gunung Putri, jemaat yang sangat baik. Karena di sini sudah sejuk, ada AC, ada di puncak lagi, sudah Gunung Putri lagi. Apa yang kurang dengan nama ini, saudara? Jadi kalau naik ke surga lebih cepatlah ini duluan naik ke surga karena dia lebih tinggi di atas ini. Pastilah rohaninya semakin tinggi dan semakin diberkati. Amin, Bapak Ibu. Mengapa? Kalau suasana gereja saja sudah baik, suasana di sini sudah baik, pekerjaan sudah baik, anak-anak sudah baik, maka kita akan menjadi umat yang satu rumah tangga melayani. Bukan hanya rumah tangga kita yang selamat, tapi ada 1 jiwa yang kita jangkau di tahun 2024 ini. Diteruskan. Meskipun Cornelius percaya akan nubuatan dan menunggu kedatangan Mesias, dia tidak mempunyai pengetahuan tentang Injil. Jadi dia tidak tahu tentang Mesias. Dia bukannya seorang anggota gereja Yahudi, dan dia dipandang oleh rabi-rabi, oleh tua-tua Israel sebagai anggota yang dipandang orang najis atau kafir. Tapi Allah yang mengatakan tentang Abraham, aku mengenal dia, mengetahui bahwa Cornelius mengirim suatu kabar langsung dari sorga kepadanya. Biar saja dianggap tua-tua Yahudi sebagai orang kafir, orang najis, dia tidak peduli. Yang penting rumah tanggaku beribadah kepada Allah di sorga.
saat itu surga memiliki perhatian kepada rumah tangga. Ayat 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Saudara, Allah mengenal setiap nama kita. Tadi di belakang dia bilang, ini kami kira Pak Pendeta Jawa, karena namanya Rahmat. Ya, saya tidak tahu. Bapak saya mungkin ambil dulu dari lagu Syur Lama, Rahmat Bapak, Rahmat Tuhan yang tak terduga, boleh jadi. Makanya lagu kita tadi mengenai apa? Rahmat Bapak bercahaya. Jadi banyak di lagu Syur. Mungkin Bapak saya lebih suka baca lagu Syur, dia bikin nama saya. Dia tidak tahu itu kalau hanya nama Jawa. Untuk rahmat dia bagiannya, udah beda lagi ya. Tapi gak apa-apa saudara. Di sini seorang Cornelius, seorang yang suka berdoa, jam 3 petang. Saudara, kalau tugas seorang tentara, kalau jam kerja jam 8, biasanya pulang di Jakarta ini jam berapa? Jam 5 ya? Jam 4 ya? Ya, jam 5. Seharusnya dia masih berada di mana? Di kantor. Tapi lihat saudara, dia sudah kembali ke rumah pukul 3 petang, jam 15.00. Dia ada di rumah untuk berdoa. Saudara, saya harus melawan, dan ini kita harus lakukan. Seringkali kita dari pagi sampai sore tidak ada waktu kita berdoa secara khusus kepada Allah. Tapi Cornelius jam 3 petang dia kembali ke rumah, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dan saja berdoa, datanglah malaikat kepadanya. Dia tahu Cornelius adalah kehormatan bagi rumah tangga bila mana rumah tangganya dikunjungi oleh malaikat. Ada beberapa rumah tangga yang dikunjungi oleh malaikat. Ada Abraham, ada keluarga Lot, dan juga ada Elia yang sering dikunjungi oleh malaikat. Mengapa? Mengapa malaikat bisa datang kepada keluarga ini? Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Jadi sesungguhnya Lot itu tidak tahu dia kalau yang utusan itu 2 orang malaikat. Dia hanya tahu ada orang yang sedang apa? Berkemah di tanah lapang. Lalu dia ajak ke rumah. Tapi pada saat dia diserang, kuasa malaikat itu ada, dan orang yang mencoba mengganggu mereka di rumah itu sekarang pulang dengan tidak bisa melihat karena mereka dibutakan oleh malaikat. Saudara-saudara, ada kadang kita tidak tahu siapa datang ke rumah, tapi ketika kita memberikan tumpang, ketika kita menyambut tamu, di saat itulah malaikat yang tidak kita tahu dan kita tidak sadari sedang berkunjung ke gereja kita. Amin Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Doa dan sedekah. Ngapain dia capek-capek berdoa dan memberikan sedekah? Tapi di ayat 4 itu, ketika ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Berdoa, memberi sedekah, berdoa dengan rumah tangga, berdoa dengan hamba-hambanya, maka surga punya respon. Tidak sia-sia saudara. Malaikat menyatakan satu respon surga terhadap dia. Jika kita mau merasakan kehadiran Tuhan, hadirat Allah dalam rumah tangga kita, dan respon surga, mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Orang-orang muda, mari kita banyak berdoa. Orang-orang muda yang mencari pasangan itu, mari banyak berdoa supaya ditujukan Tuhan yang terbaik. Bukan hanya berdoa, tapi sedekah itu, pemberian yang tidak nampak itu pun diingat oleh Tuhan. Amin. Seringkali mungkin kita sudah lupa yang kita tolong, mungkin sudah lupa yang kita berikan, atau mungkin orang yang ditolong itu pun sudah lupa. Tapi surga punya catatan yang tidak pernah dilupakan. Amin. Sekecil apapun saudara. Ayat 5, pentingnya seorang tutor.
Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Sesungguhnya sudah ada malaikat yang datang kepada Cornelius untuk mengajarkan kebenaran yang lebih dalam. Tetapi malaikat berkata, suruh Petrus untuk datang kepadamu. Pertanyaannya, mengapa harus Petrus? Apakah malaikat tidak sanggup mengajar 28 doktrin? Apakah malaikat tidak tahu tentang kebenaran yang dia tahu dari Tuhan? Tahu. Tapi mengapa harus Petrus? Dan capek-capek lagi disuruh orang untuk menjemput Petrus. Roh buat mencatat di dalam Alfa Omega jilid 7 halaman 114. Sebagai wakil-wakilnya di hadapan manusia, Allah tidak memilih malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh. Jadi malaikat tidak dipilih untuk mengajar KPA. Malaikat tidak dipilih untuk memperdalam pengajaran tentang 28 doktrin. Tetapi umat manusia, siapa itu saya? Jemaat Gunung Putri, kita yang ada di sini. Manusia-manusia yang dengan keinginan yang sama seperti mereka cari untuk keselamatan. Kristus mengambil kemanusiaan supaya dia menjangkau kemanusiaan, supaya dia dapat menjangkau manusia. Seorang manusia ilahi, juru selamat, diperlukan untuk membawa keselamatan kepada dunia. Mengapa? Jawabannya, kepada pria dan wanita telah diserahkan kepercayaan suci untuk mengenal kekayaan Kristus yang tak terduga. Jadi mengapa harus Petrus? Mengapa harus saya, Tuhan? Ya sudahlah, gak usah lagi kita mau KPA. Kenapa? Biarlah malaikat yang merubah hatinya. No, tidak bisa. Roh Tuhan mencatat, Tuhan tidak memilih siapa? Malaikat. Udahlah, biar malaikat yang berubah hati mereka. Gak usah kita sampaikan. Gak bisa. Harus panggil Petrus. Mengapa? Mengapa harus kita? Supaya kita merasakan kekayaan Kristus, yaitu kasih karunia besar. Dan kita rasakan, kita resapi, dan itu kita bagikan kepada Allah. Ayat Alkitab menyatakan di dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita mau hope for Indonesia, kalau kita mau saudara menginjil, itu adalah sesama manusia. Tidak ada malaikat yang bagi buku kepada orang di Depok dan di Bogor. Gak ada. Harus anggota jemaah yang ada di sini. Dan Tuhan menyatakan itu. Kemudian kepada aku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Jadi kekayaan Kristus yang kita sudah terima sebagai orang Kristen, kita sudah ditebus oleh Kristus. Kekayaan itulah yang kita bagi kepada sesama manusia. Ayat 6. Kita baca ayat 6. Boleh saya ajak sekali lagi jemaat. 3-4. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Saudara-saudara, hebat kali lah. Kenapa malaikat ini mengetahui kalau Petrus sedang berada di rumah siapa? Di rumah Simon. Simonnya siapa lagi? Penyamak kulit. Ngapain diperkenalkan ini? Jual kulitnya dia, kulit hewan, entah penyu, entah apalah dijualnya di sana. Kalau ada nelayan, dijual lah kulit penyu atau kulit apa di situ, dia jual, itu dijadikan alat apa namanya seni atau mungkin lah itulah uang. Ya kalau diperkenalkan Petrus menginap di rumah Presiden Direktur Astra, kalau itu oke lah. Ini penyamak kulit, dan sampai alamat rumahnya juga dia tahu. Tadi Pak Pendeta bersama ibu telepon saya, bikin dulu video call supaya kami tahu, jangan sampai nyasar kalian. Ada truk di situ yang sudah umurnya zaman Belanda atau gimana itu. Kalau itu sudah dapat sifat itu, masuklah gereja Gunung Putri. Selamatlah kami gara-gara truk yang apa itu. Iya kan saudara? Itu petunjuk yang paling aman tadi. Tapi mengapa sampai harus diperkenalkan? Roh membuat mencatat. Jadi tidak main-main ini dengan Simon penyamak kulit. Ketegasan dan petunjuk ini disebutkan. Pekerjaan orang dengan siapa Petrus tinggal
menunjukkan bahwa sorga mengenal baik akan pekerjaan manusia dalam setiap tempat kehidupan. Mau manajer, mau presiden direktur, mau pemilik perusahaan, mau karyawan, mau penginjil literatur, mau di rumah tangga, mau pekerjaan yang sederhana pun, kalau itu dilakukan karena Tuhan, maka Tuhan melihatnya dan menghargainya. Amin Bapak Ibu. Seringkali mungkin pekerjaan apa di gereja? Diakonnya. Wah, diakon luar biasa saudara-saudara. Diurapi saudara. Hanya 3 yang diurapi di gereja ini. Diakon, ketua jemaat, pendeta. Bendahara gak diurapi itu. Enggak, diakon. Kalau perjamuan kudus, angkat baskom, isi air semua. Enggak lah, saya mau jadi ketua saja. Yang terkecil pun pekerjaan orang muda. Oh, siapa ini pemimpin biduan? Siapa ini? Pekerjaannya di gereja sama di hadapan Tuhan. Allah mengetahui akan setiap pengalaman dan pekerja yang hina. Demikian juga dengan raja di atas tahta. Kalau Tuhan tahu Pak Jokowi, dia juga kenal dengan pendeta Sagar. Dia tahu dengan pendeta Lumbergau. Dia kenal dengan pendeta dulu. Apalagi kampung saya dulu sebelum ada Google Map ini mungkin gak masuk peta. Tapi kalau malaikat dia tahu di mana rumah saya. Tuhan tahu apa pekerjaan saya. Tuhan tahu di mana kita tinggal. Seringkali ya kalau sekarang bisa lah dilihat keberadaannya mana ya. Tapi kalau masih HP yang belum ada belum Android, di mana nak? Oh sedang kuliah, benar nggak sedang kuliah dia di mana dia? Tapi Tuhan tahu apa pekerjaan. Bahkan Tuhan tahu slip gaji kita pun Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Pelajaran kita di sekolah sahabat tadi, tulang kita pun tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Seringkali kalau di YSG ini ibu yang sudah hamil, oh belum nampak alat berapapun, terkadang error, nggak bisa baca. Tunggu bulan ketiga, sudah dilihat pun laki-laki, jadi anak perempuan gak juga ya. Saudara, waktu anak kami yang ke-6 Deborah saya bilang, sudah kusiapkan namanya laki-laki. Karena banyak orang yang memprediksi pasti ini laki-laki. Minimal ada 2 lah laki-laki. Mau coba-coba atur Tuhan. Tapi Tuhan kasih perempuan. Ya benar. Ya di kampungnya Sidang ini dilahirkan anak kami siap pulang. Ya. Jadi laki-laki, perempuan, wanita, putri, perempuan, wanita. Wah. Tapi tidak apa-apa, ini berkat Tuhan semua. Laki-laki perempuan sama-sama dikenal oleh Tuhan ya. Baik, setiap pekerjaan, setiap tempat, di mana saja tidak luput dari pandangan Tuhan. Makanya ada lagu Sion yang lama kita tentang lagu itu bahwa tak satu pun yang terlewat dari pandangannya. Mungkin ketua jemaat, mungkin pendeta lalai melihat anggota jemaatnya, tapi Tuhan tidak pernah lewat dari pandangan. Ayat 7, setelah malaikat itu berbicara kepadanya, meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Coba perhatikan ayat 7. Setelah malaikat itu, utuslah, panggillah Petrus di rumah Simon, penyamak kulit, tinggal di mana? Di tepi laut. Kenapa? Oh, dia mau ngajar kamu, suruh. Kemudian dia suruhlah hambanya 2 orang. Yang 2 orang ini ditemani dengan seorang prajurit. Berarti berapa orang? 3 orang. Tapi Alkitab mencatat bahwa prajurit itu pun seorang yang saleh. Pertanyaannya, kenapa prajuritnya juga saleh? Karena perwiranya seorang yang saleh. Dan itulah yang disebut pusat pengaruh. Seringkali saudara, kita hidup tapi tidak mempengaruhi orang lain dengan baik. Seringkali kerohanian kita vegetarian, puasa 2 kali seminggu, tapi bukan mempengaruhi orang lain supaya dekat kepada Tuhan, tapi malah menghakimi kau aja nggak puasa kau. Bagaimana kau mau masuk surga? Puasa tidak sanggup. Padahal dia sedang kurang sehat, saudara. Pusat pengaruh kesalehan kita, kerohanian kita mempengaruhi seisi rumahnya. Jangan-jangan juga prajurit ini terus diajar untuk renungan
renungan pagi dan renungan malam. Akhirnya dia menjadi prajurit yang saleh. Seorang pendeta yang saleh, seorang ketua jemaat yang saleh, seorang bapak yang saleh, itu akan mempengaruhi kesalehan daripada keluarga. Amin Bapak Ibu. Makanya jangan pernah kita mau coba-coba untuk tidak saleh, karena itu akan mempengaruhi keturunan dan orang-orang di sekitar kita. Ayat 8, dan sesudah dia menjelaskan, maka dia menyuruh mereka ke Yope. Jika ada pesan surga, segera laksanakan dan jangan ditunda. Kemudian ayat 9 sampai 23 itu adalah Petrus dan orang-orang dari Yope itu menyertai dia ke rumah Kornelius. Setelah datang 3 orang, kemudian juga Petrus melihat penglihatan dari langit, maka datanglah orang ini. Kemudian Petrus katakan, kita menginap dulu, besok kita mau berangkat. Terlalu capek kalau kita langsung. Tapi percakapan itu terjadi dari ayat 9 dengan sampai 23. Kemudian setelah 23 dan ayat 24 sampai 33, maka mulai Petrus bercakap dengan Kornelius setelah tiba di rumah. Ayat 34-35 dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan setiap orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenarannya berkenan kepadanya. Mau suku manapun. Nah, karena bagi Petrus ini mau ke rumah Kornelius yang tidak sebangsa, kemudian dia bukan orang Yahudi, bukan seorang Yunani. Bagaimana saya bisa datang ke sana? Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan juga berikan pengetahuan kepada Petrus melalui penglihatan bahwa apa yang ada di dalam itu sembelih dan makanlah. Artinya itu adalah jenis-jenis manusia, suku bangsa. Jangan kau jijikkan itu, jangan kau anggap najis itu. Sekarang kau berangkat, go, ayo itu. Berangkat kamu, kemana Tuhan? Ke rumah Kornelius. Ngapain di sana? Kau ngajar dia di sana. Dia sedang menunggu di sana. Setelah mereka bercakap-cakap, sadarlah Petrus, seorang rasul yang sangat ketat, diubah hatinya oleh karena kehadiran Kornelius. Kemudian ayat 38 sampai 48 ber-KKR dan hasil kita baca ayat 48, saudara-saudara. Ini hasil KKR 34. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ini KKR yang sangat singkat. Coba 2-3 hari diajar Pak Ketua, pasti dibilang di jemaat, ini sudah diajar gak doktrin Pak Pendeta? Udah pelajaran keberapa ini? Kenapa berani ini dibawa ini ke majelis mau dia apa? Dia masa 3 hari? Kalau dulu zaman orang tua kita itu KKR-nya 1 bulan, 3 minggu satelit, 1 minggu penuh. Kemudian diturunkan lagi 3 minggu, 2 minggu satelit, 1 minggu penuh. Kemudian diturunkan lagi semakin modern, 1 minggu satelit, 1 minggu penuh. Semakin turun lagi, 3 hari satelit, 3 hari penuh. Sekarang nggak ada satelit, 3 hari perayaan langsung dibaptis. Mengapa berani ini Petrus membaptis ini orang? Karena sebelumnya telah diadakan KPA oleh Kornelius tanpa ada direktur SSPP, tapi dia buka KPA di rumahnya. Amin saudara. Kita buka KPA kita di rumah. Satu keluarga menjangkau 1 jiwa 1 tahun. Tidak ada Hoko Indonesia waktu itu sama dia. Dia belum dengar, tapi dia buka KPA-nya di rumah. Dia ajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan begitu Petrus datang, dia kasih tahu itu Mesias, dia beritakan itu Yesus. Maka saat itu mereka terima Yesus dan saat itu mereka dibaptis. Tanpa majelis, masa nggak ada majelis waktu itu. Nggak ada itu dicatat di rapat mana itu. Yang penting baptis mereka sudah setuju semua, sudah tulis di dalam buku Alkitab. KKR yang singkat menuai jiwa dan semua yang ada di rumah itu dibaptis. Oleh karena kepala rumah tangga Kornelius menjadi pemimpin KPA model
yang sangat saleh, maka berpengaruhlah kesalehannya kepada keluarga. Sehingga pada saat diminta maju ke depan, semuanya dibaptis. Seringkali kita kesulitan ya, kami pada, waduh, berapa targetnya? Aduh, terkadang target ini membuat hati apa? Terbeban. Ngapain ditarget? Kalau boleh seluruh peserta KKR itu dibaptis. Kenapa dibatas-batasi? Tapi tujuannya itu juga mengukur usaha kita. Semua dibaptis yang bersama-sama dengan mereka. Allah memanggil para pekerja yang sungguh-sungguh dan rendah hati untuk menyampaikan Injil kepada kelas yang lebih tinggi. Ada mujizat yang harus dikerjakan dalam pertobatan sejati. Mujizat yang tidak kelihatan sekarang. Orang yang terbesar di dunia ini tidaklah melebihi kuasa Allah yang mengerjakan mujizat. Jika mereka menjadi pekerja bersama-sama dengan Dia, akan menjadi orang yang mempunyai kesempatan melakukan kewajiban dengan berani dan setia. Allah akan mempertobatkan manusia yang mempunyai kedudukan-kedudukan penting, manusia yang mempunyai kecerdasan dan pengaruh. Perwira ini bertobat. Allah menyentuh hati oleh karena dia telah melakukan perbuatan kebajikan sebelum dia bertemu dengan Rasul Petrus. Saudara-saudara, mungkin kita tidak sanggup menjangkau yang tinggi pangkatnya, tapi sahabat kita di kantor, sahabat kita di pekerjaan, sahabat kita di sekitar kita bisa kita lakukan. Mungkin ada beberapa contoh nanti saya berikan, saudara. Yang lalu, ya pasti Pak Hari aja tahu ya, Pak Samron Simalango ya. Saya bilang, Pak Samron, bagaimana caranya supaya kita bisa menginjil di perusahaan di mana Bapak jadi seorang pemimpin di situ? Dia bilang, boleh Pak Pendeta. Kebetulan ya namanya juga satu kelas kan, nggak apa-apa kan. Bilang, Pak Simalango, boleh saya di situ bawa student? Boleh Pak Pendeta. Tapi boleh 15 Pak Pendeta kasih renungan. Wah, itu yang saya tunggu. Siap Pak Pendeta. Jadi saya berikan renungan, dan semua karyawan Kristen ini yang pegang buku ini ambil semua buku anak sekolah. Amin saudara. Saya bilang sama Pak Simalango, you are a missionary. Kamu misionaris di sini. Mungkin kamu tidak didengar kalau mengajar dan lain-lain, tapi dalam buku rohani, buku kesehatan itu akan menjadi sambungan, hubungan untuk bisa kita melayani mereka di masa yang akan datang. Tahun 2022 akhir bulan 12 saya diundang berkhotbah di Pertamina, di Sepane, lewat Dumai. Jadi ketepatan waktu itu ada 5 gereja Hukumeni di perusahaan itu. Gereja Advent di situ gak ada gedung bangunannya. Mereka gunakan ganti-gantian itu. Ada GPB, ada Advent, ada pokoknya 5 gereja. Oke, saya diundang waktu itu dan ketepatan manajernya ada di situ. Kata sambutan, Bapak siapa namanya ini? Dorosari, marganya Dorosari. Ibu ini Bapak. Waktu itu waktu dia kasih kata sambutan, langsung nanti itu hari Jumat sore. Nanti hari Minggu paginya dia pindah ke Palembang. Wah, dan saya tidur di mes mereka itu, dia di mes 3, saya di mes 1 Pertamina. Lalu kapan lagi saya mau menginjil kepada Bapak Dorosari ini? Pagi-pagi sebelum bergereja saya bilang sama Bapak Pendeta, kita mau berdoa kepada Bapak Dorosari. Boleh Pak, tapi kita harus kasih 1 atau 2 buku untuk dibaca. Karena boleh saja kata-kata kita lupa, tapi buku tidak pernah kehilangan. Kemudian saya datang, saya berdoa, saya kasih buku hidup yang terbaik, saya kasih 2 buku RTK, gak apa-apalah, kita kasih aja sama beliau biar dia menjadi. Lalu kemudian dia bilang, Amang, saya ini seorang yang menjadi tokoh HKBP. Wah, mantap lah Amang. Disinilah ambil khotbahnya, bagus di situ. Ya kan di situ ada kesehatan, ada tentang pola hidup di buku hidup yang terbaik. Ini yang ya boleh. Begitu saya doakan. Kemudian nanti hari Minggu dia berangkat. Apa dia bilang? Amang, pendetaku belum doakan saya, tapi pendeta Advent doakan saya. Inilah kesempatan. Dan kenapa kami tidak diizinkan masuk? Karena di dalam rumah sudah banyak kardus-kardus yang mau dapat. Dia akan nggak layak lagi di dalam, di luar aja kita. Dan sampai hari ini kami masih berkomunikasi
untuk bagikan kesaksian tentang firman Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian saya bilang sama Bapak Ketua Daerah, Pak Ketua, kapan kita turun ke lapangan untuk menjual buku minggu sehari? Aduh, bagaimana ini, saya baru pindah dari Lampung, saya nggak tahu Riau ini. Kasih sama saya. Saya tahu semua, yang mana sudut-sudut kota Riau ini, kasih tahu sama saya. Mau ke Kerinci, mau kemana, di DSKT ini saya tahu semuanya. Mau kemana? Mari kita ke RAPP. Itu perusahaan triplek, salah satu yang terbesar di daerah Penetapan. Nah, jadi yang kita jangkau. Ini ketua majelis BNKB ya. Tapi ibundanya Advent. Tapi gak masuk ini, keras sekali kepalanya. Ya, ini Mardan dulu juga abang saya ini. Tapi keras sekali kepalanya, bukan keras sekali kepalanya yang tidak mau, karena memang dia sudah yakin dengan apa yang dia pelajari seperti ini. Tapi kalau dia tidak mengerti, saya bilang, ini bang, baca ini buku Alfa Omega. Wah, kan berbeda kita. Enggak, sama-sama dari kita baca. Tapi sebelum baca jilid 8, abang baca dulu mulai dari jilid 1. Nanti kalau sudah jadi jilid 1 sampai 8, abang sudah sama dengan pendetamu yang di gerejamu itu, dan abang tahu kebenaran di sana. Kapan lagi saudara, dia nggak mau ke KPI, kita ngadu buku. Ya. Ada di rumah ini, bukan Advent semua ini, dan sudah ada cerita Alkitab di rumah. Minggu besar, saudara-saudara, ada ini marga simbol ini ya. Ini Advent ini tadinya, ini sekarang Sintual KBP, ini sekarang musim. Coba saudara, anggota gereja kita saudara-saudara, tapi bisa menjadi apa? Dan yang mendapatkan itu siapa saudara? Pendeta dulu dengan ketua daerah. Ketika menjadi penginjil teratur, gak ada yang tahu mereka, tapi tahu kita. Tapi dia bilang, Pak Pendeta, walaupun saya muslim, doakanlah kami, istri saya juga, karena dia menikah dengan Palembang. Siapa yang menemukan mereka? Dan sampai sekarang masih saya bina hubungan supaya mereka ini bisa kembali kepada jalan yang sebenar. Amin, Bapak Ibu. Itu yang kita lakukan. Kemudian setelah kami di kantor, dan kemudian waktu kami kembali ini KPA. Ini 25 kilo dari kantor, dan setiap hari Selasa saya buat KPA di sana bersama Ibu Pendeta dulu. Pertama-tama saya bagi buku, kemudian saya buka KPA, dan dalam waktu hampir 1,5 tahun ini dan ini sudah dibaptis. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan, dibaptis. Kemudian kami laksanakan lagi KPA. KPA ini 28 kilo, 28 atau 26 kilo dari rumah, dari kantor daerah kita. Tapi ini coba lihat saudara, ini alas duduk ini. Seperti sudah udah kusam, tapi di bawahnya bukan lantai semen keram seperti ini saudara, lantai tanah. Sudah jauh-jauh kita mau KPR, tapi duduk di atas tanah hanya dengan ini. Dan ini mereka pakai untuk tidur. Dan ini ibu ini dia sudah meninggal suaminya, dan dia ada 4 orang anak, 3 tahun lalu, dan dia hanya bekerja untuk mencetak batu bata. Lalu saya bilang, ibu, bagaimana kamu kuat? Karena di belakangnya sejak dia lahir ini ada daging tumbuh di tubuhnya, dan dia hidup seperti ini. Lalu saya bilang, ibu, kita belajar firman Tuhan. Iya Pak Pendeta, ini bukan apa ya? Lalu dia bilang, Pak Pendeta maaf ya, ini hanya ini yang kami pakai, ini yang dipakai tidur, ini yang dipakai juga kalau ada tamu. Tidak tega lah hati saya, kan begitu ya. Dan kami pun gak nyaman duduk, dingin lah. Rasa dingin tanah itu langsung ke tempat duduk kami. Oke, nanti minggu depan kita akan lapis ya Bu. Lalu kembali saya bertemu dengan seorang teman saya di gereja, melatih saya bilang, Pak, sama istrinya saya ngomong, kalau sama istri cepat itu, kalau udah lolos aman itu. Bu, ayo kita ber-KPA. Waduh Pak Pendeta, gak ada waktu. Oke, kalau begitu, bolehkah ibu sumbang kalau ada tikar di rumah yang bekas? Didengar suaminya, kenapa yang bekas Pendeta pindah? Yang baru lah Pendeta. Oke, beli. Pendeta beli, nanti saya kasih waktu. Dan inilah tikar ini. Dan saya bilang sama orang, setelah kita pakai, kalian pakai tidur juga ya. Kemudian saya lihat, wah gimana kekuatan seorang perempuan. Bu, kenapa senyum-senyum? Iya Bu Pendeta,
Hari ini anak-anak hanya makan nasi, gak ada lauknya. Padahal kita sudah punya mobil, kita punya motor, ada orang yang hanya makan nasi. Bagaimana saya mengajar KPA perutnya lapar? Lalu saya bilang, minggu depan kita akan belajar ya Bu. Saya nggak janji. Saya hubungi bendahara Jemaat kami, komunikasi Jemaat kami, Pak, boleh kasih saya beras 10 kilo Pak? Untuk apa Pak? Untuk anggota KPA. Boleh. Nanti hari Sabat saya bawa. Siap. Dibawa 20 kilo. Kenapa 20 kilo? Terlalu kecil lah 10 kilo pendeta. Pendeta sudah capek-capek kesana kasih. Tapi harusnya ada temannya. Ya udah beli aja telur nanti supaya apa? Supaya mereka. Puji Tuhan, mereka sudah diajar bahkan sampai pelajaran beberapa kali dan anaknya dibaptiskan bulan 10 yang lalu. Amin Bapak Ibu. Sudah dibaptis. Dan nanti bulan ini atau mungkin bulan datang kalau ada KKR, ibunya akan dibaptiskan. Itu pelayanan saudara. Kemana lagi kita mau cari jiwa? Mari. Lalu ada persekutuan kami Nias di rumah. Ada baru Tapanuli di situ. Kalau suaminya Nias, istrinya baru Tapanuli atau salah-salah. Kapan saya mau berbagi kepada mereka ini? Kita hanya terus dari bulan ke bulan, tapi kita bagi. Oke, saya bilang ada hadiah saya sama ibu-ibu. Apa itu adalah? Saya kasih buku RTK. Kalau ada anaknya yang kurang nafsu makan dan semuanya, baca buku ini. Ada di dalam, bagus sekali. Kasih. Lalu saya tanya berikutnya, aku udah dibaca, udah dibaca? Belum. Wah, kita harus punya akal. Saya bilang begini, kalau ada yang baca, bulan depan saya kasih hadiah. Belum kami mulai punguan bulanan, sudah tanya apa kisi-kisinya pendeta. Udah mulai baca karena mau apa? Hadiahnya apa? Saya lihat lain berhubungan dengan kesehatan, saya lihat lain berhubungan keluar, dan saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Hanya roti Oreo. Berapa lah 20.000? Berapa orang lah mereka? Gak apa-apa lah. 1 minggu ini puasa dulu saya gak pakai mobil, pakai motor aja. Kan lumayan, gaji lah uang itu kan. Gak apa-apa, harusnya itu dipakai oleh mobil, biarlah mereka. Dan akhirnya sekarang mereka sedang belajar Alkitab. Amin Bapak Ibu. Itu caranya gampang kalau menginjil, tidak ada yang sulit. Kemudian, bagaimana menjangkau pendeta-pendeta ini? Enggak mungkin lah pendeta KBP kita bawa belajar firman Tuhan di KPA. Dia juga punya urusan dan dia punya juga udah. Oke, saya punya pemikiran. Saya hubungi seseorang, Pak, Bapak sudah pernah menginjil kepada pendeta non-advent? Belum Pak Pendeta. Bagaimana caranya? Gak bisa. Oke, cara kita masukkan melalui buku. Tapi caranya kita sumbang sama dia 1 set of omega. Berapa Pak Pendeta? Saya kirim. Berapa Bapak siap? Saya kirim Pak Pendeta 5 set of omega. Dan ada teman saya dari kota ini, dia kirim 2 set of omega. Lalu kami bagi. Ini pendeta GBI di Sibolga. Dan saudara tahu kesaksian pendeta GBI ini, rumahnya berseberangan dengan ketua jemaat di Sibolga. Tapi sampai sebesar itu dia di gereja itu bertahun-tahun, belum pernah dia dapatkan 1 buku pun dari gereja Advent. Berseberangan rumahnya dengan ketua jemaat Advent. Tapi kali itu dia bilang, saya baru dapat buku Advent dan saya baca. Kemudian ini Bapak Stumora ini, dia bilang, terima kasih Abang Guru, saya sudah diberikan tambah dan saya akan baca Abang Guru. Saya bilang, ini pendeta GKSI. Kemudian ini anggota DPRD. Kapan lagi kita uji mereka? Enggak ada waktu mereka. Kita kasih buku kemenangan akhir. Ya, anggota DPRD kita kasih sama mereka. Kesimpulan, jadilah seorang yang saleh. Jadilah seorang yang suka beribadah. Jadilah seorang yang suka berdoa. Jadilah seorang yang suka memberi. Jadilah seorang yang tulus hati. Jadilah seorang yang suka bergaul. Jadilah seorang yang bisa dipercaya. Maka hasilnya Tuhan mengingat engkau dan keluargamu dan semua orang yang bersama
dengan engkau akan menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka dibaptiskan dalam Kristus dan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Adalah doa dan harapan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.